Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rafil Akbar, kelas Teknik Informatika 7C. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan matkul jaringan arsitektur jaringan terkini tentang materi cloud computing yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Syauqi, Eskom Mkom. Ya, langsung saja saya paparkan atau jelaskan materi tersebut. Pertama, cloud computing adalah suatu model komputasi di mana sumber daya seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak dan diberikan sebagai layanan di jaringan atau internet dengan menggunakan pola akses remote, ketersediaan on demand sesuai kebutuhan, mudah untuk dikontrol, dinamik, dan skalabilitas yang hampir tanpa batas adalah beberapa atribut penting dari cloud computing. Yaitu ada beberapa aspek atau model cloud computing. Yang pertama, model layanan cloud computing, yaitu sebagai bagian dari Departemen Perdagangan Amerika. Aspek-aspek standar cloud yaitu private cloud, community cloud, dan public cloud. Ya, dan ada 3 model layanan, yaitu yang pertama, software as service atau SaaS. SaaS merupakan perkembangan lanjutan dari konsep application service provider atau ASP. SaaS memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi-tenant, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. SaaS biasanya menyediakan fungsi untuk menyediakan masalah, misalnya untuk bisnis intelligence, web transparansi, email, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, Platform as a Service atau PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang menyediakan modul-modul siap pakai. Modul-modul ini dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Layanan ini melayani pelanggan untuk mengembangkan aplikasi baru menggunakan pengembangan API dan pengaturan konfigurasi pada konsep PaaS. Pengguna juga tidak memiliki kendali seperti sumber daya komputer dasar, yaitu memori, storage, dan lain-lain. Yang ketiga, infrastruktur as service atau IaaS. IaaS merupakan layanan yang memberikan fasilitas sewa bagi penggunanya untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan. Pada konsep IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing power, memori, OS, dan lain-lain. Itu lanjut ke jenis-jenis atau macam-macam cloud atau penyimpanan. Ada 4, yaitu yang pertama, private cloud. Layanan ini memiliki infrastruktur dan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah perusahaan tertentu yang membutuhkan privatisasi data. Yang kedua, community cloud. Layanan ini merupakan pengembangan dari layanan private cloud. Pengelolaannya juga dapat ditangani sendiri maupun pihak lain atau stakeholder. Yang ketiga, public cloud. Layanan ini lebih sifat luas atau publik umum dan dapat juga digunakan oleh grup perusahaan atau industri besar. Layanan ini disediakan oleh provider. 4, hybrid cloud. Layanan ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih infrastruktur cloud, private, public, dan community, meskipun secara entitas tetap berdiri masing-masing, namun ternyata dapat penghubung, yaitu dihubungkan oleh suatu mekanisme yang memungkinkan portabilitas data dan verifikasi antar cloud. Selanjutnya karakteristik cloud, yang dimana ada 5 macam, yaitu yang pertama,
On-demand self-service. Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan portal web, pengadaan dan perlengkapan layanan, serta sumber daya yang terkait terjadi secara otomatis pada provider cloud. Kedua, Broad Network Access. Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan broadband. Hal ini berguna untuk dapat mengakses cloud dengan baik melalui internet. Yang ketiga, Resource Pooling. Provider cloud memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan pada satu atau lebih lokasi yang terdiri dari sejumlah server multi-tenant, yaitu mekanisme yang memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Kebutuhan pengguna dapat secara dinamis terpenuhi oleh provider. Keempat, Rapid Elasticity. Pengguna dapat membeli fasilitas cloud dengan jumlah tak terbatas dan dapat dibeli kapanpun diinginkan. Kapasitas komputasi yang disediakan pun dapat dengan mudah dan cepat disediakan. Kelima, Measure Service. Pengguna dapat mengetahui besar sumber daya komputasi apa saja yang telah digunakan secara transparan dengan suatu ukuran parameter cloud. Lanjut ke komponen yang terdapat di cloud computing. Yang pertama, clients. Yang kedua, data center. Yang ketiga, distributed server. Ya, lanjut ke arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing dapat dibagi menjadi 4 layer, yaitu layer physical hardware, layer virtualization, layer management, layer work edge. Selanjutnya, kelebihan yang terdapat di cloud computing. Pertama, hemat biaya. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, kompatibilitas. Dan yang keempat, kinerja lebih baik. Selanjutnya, kelima, kolaborasi lebih mudah. Keenam, kemudahan mengakses dokumen pribadi. Ketujuh, kemudahan update dan upgrade software. Kedelapan, customization. Lanjut, kendala apa saja yang terdapat di cloud computing. Yang pertama, service level. Yang kedua, privasi. Yang ketiga, data ownership. Yang keempat, data mobility. Yang kelima, internet connection. Ya, itu dalam mengakses cloud diperlukan koneksi internet. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian UAC. UAC merupakan tipe dari cloud computing yang terdapat ke dalam jenis private cloud. Komponen yang terdapat di UAC. Pertama, mode controller atau NC. NC adalah suatu server dengan prosesor yang memiliki kemampuan virtualization teknologi atau VT yang mampu menjalankan KVM kernel based virtual machine. Fungsi dari node controller atau NC yaitu mengumpulkan data yang terkait dengan ketersediaan dan penggunaan sumber daya di node dan melaporkannya ke sisi. Kedua, manajemen siklus kehidupan dari instance. Cluster controller atau sisi mengatur satu atau lebih NC yang mengatur instan pada NC. Fungsi dari sisi yang terdapat di NC yaitu menerima permintaan dari CLC untuk menjalankan instance. Dua, memutuskan NC mana yang akan digunakan untuk menjalankan instance. Tiga, mengatur kesediaan virtual network untuk instance. Keempat, mengumpulkan informasi tentang NC yang terdapat pada sisi dan melakukannya ke CLC. Selanjutnya, Walrus Storage Controller atau WS3. WS3 memberikan layanan penyimpanan yang menggunakan pengguna
Ya, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah untuk pembuatan VM. Ya, langsung saja saya jelaskan atau saya paparkan. Yang pertama, klik tombol baru untuk membuat VM baru. Yang kedua, konfigurasi nama mesin, OS, dan versinya. Lihat saja langsung di gambar ya, sudah jelas. Yang ketiga, konfigurasi lokasi file dan ukuran file. Utamakan atau usahakan kalian pilih yang support di komputer kalian atau di laptop kalian. Pilih yang hijau ya, batas hijau. Yang keempat, klik tombol setting untuk konfigurasi sistem VM. Lanjut yang kelima, konfigurasi sistem VM setelah selesai. Klik OK. Oke ya. Keenam, klik tombol mulai untuk memulai proses instalasi VM. Yang ketujuh, pilih media instalasi pada tombol browse. Yang kedelapan, selesai proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan berikut. Yang kesembilan, install GUIS Adhesion agar mendapatkan fasilitas lengkap VM. 10. Klik device USB dan pilih USB 2 plus disk untuk mendeteksi keberadaan flash disk pada VM. Yang ke-11, jika ingin menghapus VM yang sudah dibuat, maka klik kanan VM yang ingin dihapus. Kemudian pilih remove yang X, tanda X, yaitu perintah dasar Linux. Pertama HP, yang kedua apt-get, yang ketiga cat, yang keempat cd, yang kelima chmod. Sistem letter coding. Ya, langsung aja lihat di gambar ya. Lihat di gambar. Yang keenam clear, yang ketujuh CP, yang kedelapan CTRL plus C, 9 CTRL H, 10 DR, det, 11 DF, 12 exit, 13 scrap, 14 halt, 15 if config, 16 mkdir, 18 nano, 19 reboot, 20 rm, 21 sudo, 22 su. Cukup sekian pemaparan atau pemakalah atau penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam penyebutan, dan tutur bahasa yang tidak sempurna karena saya masih belajar juga. Mohon bimbingannya dari proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan semua bermanfaat bagi kalian semua. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.